yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Irjen Ferdi Sambo marah dan emosi harkat martabat keluarga terluka. Terungkap motif pembunuhan Brigadir J. Sempat beredar spekulasi motif Irjen Ferdi Sambo membunuh Brigadir J, mulai dari pelecehan hingga perselingkuhan. Hasil pemeriksaan terhadap Ferdi Sambo di Makobrimob hari ini, terungkap alasan sang jenderal menghabisi anak buahnya itu. Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian Jayadi, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022, mengatakan, penyidik untuk pertama kalinya memeriksa Ferdi Sambo dalam statusnya sebagai tersangka. Untuk pertama kali kita melakukan atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka FS sebagai tersangka. Ya, setelah ditetapkan tersangka, statusnya sebagai tersangka, nah khusus untuk tersangka FS itu kita lakukan di Makobrimob Polri. Pemeriksaan sudah dilakukan sejak pukul 11 tadi siang dan selesai pukul 18 tadi. Dalam pemeriksaan dilakukan sejak siang hingga sore itu, diperoleh pengakuan Ferdi Sambo mengenai motif pembunuhan. Ferdi Sambo saat di BAP mengatakan, dirinya menjadi marah dan emosi setelah dapat laporan dari istrinya PC. Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah melakukan tindakan melukai harkat dan markat keluarga yang terjadi di Magelang. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Ferdi Sambo kemudian memanggil Brigadir RR dan Baradae untuk melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyebut motif pelaku tindak pidana atas kasus Brigadir J bersifat sensitif, sehingga hanya boleh didengar orang dewasa. Ada 4 tersangka dalam kematian Brigadir J yakni Baradae, Brigadir RR, KM dan Irjen Ferdi Sambo. Pengusutan kasus ini terus berjalan, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah. Adapun peran keempat tersangka yang sudah ditetapkan yakni Baradae menembak korban, Brigadir RR turut membantu dan menyaksikan penembakan, KM turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. Sedangkan Irjen Ferdi Sambo menyuruh melakukan penembakan dan menyusun skenario peristiwa seolah terjadi tembak-menembak di rumah dinas di Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar 338 Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumum hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!